Oke, Mbak Raisya Latif. Ibu, anak saya 3 tahun sangat suka ngatur teman-temannya sampai nggak ditemenin. Bagaimana caranya ya Bu ngasih tahu dia? Koleris sanguinis, bahasa kasihnya kata-kata pujian dan sentuhan ya. 3 tahun ini harus dicas 55 baterai yang tadi Bu Isa sempat jelaskan ya. Tetap dicas 5 baterai. Nah, bisa jadi karena memang dia koleris, dia memang nanti baterai utamanya kemungkinan besar baterai primernya adalah pelayanan ya. Ya itu kalau mau misalnya gini ya, ada anak-anak melakukan penyimpangan, misalnya melakukan perilaku yang kita anggap udah nggak bener nih ya, kayak tadi ya dia nyuruh temennya ini waktu mau nasehatin harus cas dulu baterainya. Misalnya dia baterainya pelayanan gitu ya, waktu kita mau jelasin kita lihat waktu gitu, kita tawarin misalnya ya nak mau dibikinin apa sama ibu, mau dibikinin kopi misalnya, atau udah besar ya kalau misalnya masih kecil kan nak mau dibikinin telur atau mau dibikinin susu gitu kan, kita layanin dulu ya. Iya bun, pasti bikinin, baru ngomong usap-usap. Kalau misalnya dia ada sentuhan fisiknya, dia usap-usap. Kalau misalnya dia baterai pertama primernya adalah bahasa kasihnya adalah pujian, puji dulu, baru kita nasihati. Jadi prinsipnya adalah nih buat semuanya ya, cas dulu baterainya, baru kita menasehati. Ya, itu kan jarang dilakukan kan, makanya belum lagi biasa ibu-ibu melakukan itu kan, maka sekarang latihan, ya belajar, oke? Ya, Bu Isa jadi belajar sampai sekarang. Terus terang sampai sekarang belajar. Ya, oke. Mbak Haifa, Mbak Haifa, Bu Isa di kamar puzzle bahasa kasih, pelayanan letaknya di bawah dan space-nya paling kecil. Apakah orang dengan bahasa kasih ini jumlahnya memang paling sedikit di dunia? Betul sekali. Ya, ya. Orang koleris itu di dunia cuma 10%. Ya, jadi watak koleris atau yang baterainya pelayanan itu cuma 10% emang di dunia. Ya, jadi koleris 10%, kemudian melankolis 20%, sanguinis 20%, yang 50%-nya flekmatis ya. Pinter Mahaifah, mantap. Oke, ada lagi. Nah, siapa? Kiki. Mbak Kiki. Ya, 10 tahun menikah baru tahu konsep ini. Suami primernya pelayanan dan suka pujian. Saya berusaha melayani tapi perlu tenaga ekstra untuk menguji karena saya lebih pendiam. Iya betul. Ya, pasti Mbak Kiki melankolis kan, pemikir kan, yang kalau mau muji suka mikir kan. Kenapa dipuji sih? Apanya sih dipuji kan? Nggak perlu banget dipuji kan gitu ya mikirnya ya. Tapi berusahalah. Ya, kan nggak usah setiap hari 24 jam kan, ya. Hari ini, jadi gini caranya. Hari ini udah muji belum ya? Atau palingnya bukan muji, misalnya memberikan kata-kata support atau berpihak. Misalnya suami cerita tentang pekerjaannya di kantor, atau suami misalnya tentang dia cerita bahwa dia hebat di kantor. Ya sudah, berpihak aja. Iya emang ayah hebat banget, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, masya Allah gitu. Ya, barusan aja Bu Isa, ayah Toto bawa ini meja tempat tidur gitu ya, karena ayah Toto pelayanan ya, saya nggak tahu dia mau dikasih buat siapa tuh, nadanya buat Bu Isa tuh, cuma nggak pernah mau ngomong karena 7.000 kata udah habis. Dan karena baterainya juga pujian ya, Bu Isa bilang keren banget ya, bagus banget tuh meja, dalam hati aduh bener-bener buat gue. ya jadi kayak gitu kan, nggak 24 jam bisa lah, kenapa di kepala kita juga ada baterai bisa memuji. Ya, hanya memang Mbak Kiki baterai pujiannya nomor 5 kali. Ya, bismillah, belajar. Oke. Ini gitu. Apa? Mbak Laila Fas, Ibu Aisyah, aku mau nanya, mamaku koleris, papaku flekmatis. Mamaku suka genit, tapi papa setia banget. Tapi kalau mama begitu apa papa bisa selingkuh? Setahu aku orang flekmatis setia banget kata ibu. Nah, sebentar. Jadi mamanya koleris. Mama koleris, papa flekmatis. Yes, gini. Ini naik 1 oktav lagi nih ngomong gitu. Tapi banyak banget baca nih ngasihnya yang begitu. Banyak banget. Katanya banyak yang begitu ya Allah. Gini ya, bicara soal selingkuh ini ya terlalu kompleks, terlalu multiple factor ya. Nomor satu memang karena ya baterai, itu betul. Karena selama ini bertahun-tahun baterainya sudah pada lowbat. Oke, nah kedua, perbedaan-perbedaan yang ada pada laki-laki perempuan, perbedaan watak, perbedaan budaya, ini juga belum dijembatani dengan pengetahuan. Apalagi orang tua kita zaman dulu, ya. Nah, kemudian apa lagi?
Ya, yang berikutnya adalah kondisi sekarang ya, komunikasi itu dengan mudah sekali dan komunikasi private dengan mudah dengan alat ya gadget ini, ya kan? Jadi mungkin yang tadinya nggak mau selingkuh, tapi karena misalnya punya grup reuni, kemudian setelah itu habis grup ada langsung chatting japri mulai di situ. Ini juga faktor-faktor yang membuat mudahnya orang sekarang selingkuh. Ya, ini belum lagi kalau misalnya itu tadi ya, pergaulan yang terlalu bebas di luar sana, kemudian lebih gampang berjumpa, mungkin alasannya pergi ke mall atau itu kayak gitu. Makanya pandemi ini Bu Isa tuh luar biasa ya, banyak sekali yang perlu disyukuri bahwa kaki kita ini ditahan untuk nggak setiap hari pergi mall ya. Tapi masalahnya gadget ini yang susah ya, gadget yang susah. Maka sekali lagi Bu Isa nggak bisa terlalu banyak cerita tentang selingkuh karena waktu yang cukup pendek saat ini. Tapi ketahuilah selingkuh itu banyak sekali faktornya ya. Sekali lagi ya, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, mulailah sebagai anak ya, pendekatan seorang ya, pendekatan ke ayah dulu. Kita pecap ayah ya. Orang pragmatis ini kan orang damai, kasihan dia ya, selalu ngalah ya. Ya kalau kita ngomong sama ayah, usap-usap punggungnya gitu, ayah ya, misalnya mau makan gitu, supaya dia baterainya juga ke-charge ya. Mama yang pelayanan mungkin juga karena merasa suaminya selama ini nggak sigap kalau dia suruh. Ibu-ibu kan kalau koleris suka nyuruh-nyuruh suaminya. Nggak sigap, jadi dia merasa ya dia nggak sayang sama aku, akhirnya dia cari orang lain untuk disuruh-suruh. Kesian tuh selingkuhnya tuh ya, pasti ntar disuruh-suruh nanti. Gitu ya. Jadi sekali lagi nggak bisa cerita banyak tentang perselingkuhan karena terlalu kompleks ya, waktunya cuma sedikit. Boleh juga searching YouTube Bu Isa yang cerita tentang pasangan berpaling ya, itu oke. Apa nih bacanya gimana nih? Kaira Yonder. Oh, Bu Isa, ciri-ciri baterai pelayaran yang nggak terpenuhi, efek negatifnya seperti apa ya? Nah, efek negatifnya bosi, ya, bosi, terus juga suka kalau anak-anak ya, membuli temannya gitu ya, atau berteriak-teriak kalau minta suruh seseorang atau suruh mbak di rumah itu kasarnya minta ampun. Itu cirinya, ya, itu cirinya. Oke? Dan biasanya juga ya ini orang-orang yang suka menghardik pasangannya ya, membentak pasangannya, itu bisa kayak gitu ya. Oke, lagi Mbak Joni pakai 3 gadget. Nyari pertanyaan. 4 lagi sama Om. Mana? Istias Susilaningrum ya, Bu Aisyah, saya pragmatis. Setiap hari ngadapin orang yang koleris capek banget. Butuh ekstra sabar yang banyak. Gimana cara supaya nggak tetap bisa memahami? bisa paham itu. Ya, banyak minum aja Mbak. kok sarannya gitu bisa ya? Karena air adalah bahan untuk pembangkit tenaga listrik di tubuh, tenaga energi ya. Jadi banyak minum ya. Terus dalam 7 hari harus punya me time 1 hari. Ya, Bu Isa juga punya me time 1 hari, dan itu betul-betul orang rumah tahu itu gak boleh diganggu ya, istirahat ya, karena orang pragmatis karena selalu mengalah, selalu mau damai, kemudian menghadapi orang koleris yang harus dilayanin semuanya kan capek ya. Nah, itu bicarakan sama orang di rumah. Kalau misalnya itu orang kolerisnya di rumah, atau kalau misalnya di kantor ya harus bicara juga sama teman-teman di kantor, aku mau minta me time ya, misalnya gitu ya. Ya, pokoknya pas me time-nya biasanya orang pragmatis pas me time-nya adalah tidur. Ya, nah, buat ibu-ibu pas me time pragmatis, me time pas menstruasi tidur, alhamdulillah. Ya, dan itu ya, jadi minta me time-nya itu yang harus dibicarakan. Ya, me time-nya mau tidur kayak mau apa kayak, tapi sekali lagi kalau keseharian ya tambahkan air minum supaya energinya banyak. Ya, gitu aja karena orang koleris memang begitu. Ya, oke.